Kitab kedua dari belakang pada Perjanjian Baru ditulis oleh Yudas. Ada beberapa pandangan mengenai identitas Yudas, tetapi pandangan yang paling umum tentang identitasnya mengidentifikasi dia sebagai saudara laki-laki Yakobus. Yakobus yang sama yang menulis kitab Yakobus pada Perjanjian Baru. Kedua orang ini adalah saudara tiri Yesus Kristus. Yudas menulis tentang penghakiman Tuhan atas orang fasik. Dia menyoroti fakta bahwa Tuhan bisa menyelamatkan dan dia juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka yang menolak untuk percaya. Orang-orang yang telah menyerahkan diri mereka pada keinginan berdosa mereka. Yudas mengutip nubuatan Henokh tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana hal itu akan terjadi. Ini adalah tentang kedatangan kedua Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata dalam Yudas 1 ayat 14-15. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Kita perlu menyelidiki nubuat Henokh ini dengan hati-hati. Tuhan bisa saja menempatkan nubuatan ini di tempat lain di dalam Alkitab, tapi dia sengaja menempatkannya di kitab kedua dari belakang Alkitab karena dalam kitab Wahyu, Yesus mengungkapkan dalam terang yang jarang diberitakan akhir-akhir ini. Yesus diungkapkan dalam terang yang banyak orang coba hindari dalam kitab Wahyu. Yesus dinyatakan sebagai hakim dan raja. Mari kita lihat nubuatan Henokh. Seolah-olah dia sedang mempersiapkan kita untuk pengungkapan Yesus Kristus dalam kitab terakhir dari Alkitab. Gambar kita dan gambar Tuhan kita Yesus Kristus adalah yang telah dilukis atau ditoreh pada pikiran kita oleh pelayanannya dalam Alkitab ketika dia ada di bumi ini. Sebagian besar gambaran orang-orang akan Yesus, kita melihatnya menunjukkan belas kasihan. Kita melihatnya sebagai penyelamat yang damai. Tapi bukan itu yang Henokh tunjukkan kepada kita. Henokh menunjukkan kepada kita kedatangan Yesus yang kedua kali. Henokh mengatakan Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya ketika Tuhan Yesus kembali untuk kedatangannya yang kedua. Dia tidak akan datang seperti dia datang pertama kali. Kali ini, dia tidak akan tidur di dalam rahim seorang perawan yang kemudian hamil selama 9 bulan. Kali ini, dia tidak akan dilahirkan di kandang dan dibaringkan di palungan. Kali ini, dia tidak akan dibaptis di sungai Yordan dengan Roh Kudus berupa burung merpati. Yesus di dalam air dan suara Tuhan mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Kali ini dia tidak akan memperbanyak ikan dan roti dan memberi makan 5.000 orang. Kali ini dia tidak akan diundang ke upacara pemakaman dan menghentikannya dan menghidupkan kembali orang mati. Kali ini dia tidak akan meludah ke tanah dan mengoleskannya pada mata seorang buta dan menyembuhkannya. Kali ini dia tidak akan membuat orang lumpuh berjalan dan menyembuhkan seorang wanita yang pendarahan. Kali ini dia tidak akan meninggalkan orang-orang kudus di surga. Kali ini, dia tidak akan meninggalkan banyak malaikat yang ada di surga. Kali ini, dia tidak akan datang sendiri. Apa yang kita lihat dalam nubuatan ini adalah bahwa Yesus tidak datang sendirian dalam kedatangannya yang kedua. Kita juga melihat ini dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7-8 yang mengatakan, "Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus, dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita." Ini juga mengkonfirmasi bahwa Yesus dalam kedatangannya yang kedua, dia tidak akan datang sendiri, dan dia tidak akan datang untuk alasan yang sama. Dia datang pertama kali sebagai anak domba. Kedua kalinya, dia akan datang sebagai singa dari suku Yehuda. Pertama kali, dia datang dengan kedamaian. Kedua kalinya, Henokh memberitahu kita bahwa dia datang sebagai hakim. Anda lihat setelah kebangkitan Yesus Kristus dan sebelum kenaikan.
Yesus terlihat datang dan pergi kepada orang yang berbeda, menampakkan diri kepada orang yang berbeda. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu di jalan ke Emmaus. Lalu dia menampakkan diri kepada 10 rasul, lalu kepada Thomas, lalu di Laut Tiberias, lalu dia naik ke surga. Sesungguhnya para murid dan orang lain yang ada di sana melihat Yesus naik ke surga dalam kodrat manusianya. Dan kemudian kita menemukan bahwa Yohanes melihatnya dalam Wahyu 1 ayat 17. And the end. Lord, I had been expecting death to come. Kita dalam sifat manusia tidak tahan dengan kemuliaan Yesus. Kedua kalinya Yesus datang, dia datang untuk melakukan penghakiman. Tapi itu adalah pesan yang kebanyakan orang tidak ingin dengar. Tetapi Nabi Henokh mengatakan bahwa itulah tepatnya yang akan dia lakukan. Inilah salah satu alasan mengapa kitab Wahyu adalah kitab yang paling banyak menimbulkan perdebatan dalam Alkitab. Karena Yesus Kristus diwahyukan sebagai hakim dan raja, tetapi prinsip dan gagasan penghakiman adalah kepercayaan yang telah manusia tolak selama bertahun-tahun. Meskipun mereka percaya pada penghakiman duniawi dan sistem peradilan duniawi dan pengadilan dan sebagainya, fakta bahwa suatu hari Anda akan dimintai pertanggungjawaban, fakta bahwa suatu hari Anda akan berdiri di hadapan hakim, fakta bahwa suatu hari Anda akan menebus kesalahan Anda, fakta bahwa Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Menyatakannya dengan jelas bagi kita semua, dan ini adalah sesuatu yang kita sebagai manusia tidak suka terima. Tetapi faktanya adalah bahwa kita suatu hari akan berdiri di depannya, dan Yesus dalam kitab Wahyu diungkapkan sebagai hakim. Kitab Wahyu adalah kitab terakhir yang ditambahkan dalam perjanjian baru. Ada begitu banyak argumen dan perdebatan apakah kitab ini perlu atau tidak untuk ditambahkan. Bahkan para pakar Kristen memiliki kritik negatif terhadap kitab ini. Salah satunya menyatakan hal berikut tentang kitab Wahyu, yaitu kitab ini akan membuat Anda marah. Ini adalah seorang pakar Kristen yang berpendapat tentang kitab Wahyu. Bayangkan, bahkan ada pendeta terkenal dari tahun 1700-an, 1800-an, dan bahkan dari tahun 1900-an yang benar-benar membuang kitab Wahyu dengan menyatakan bahwa kitab tersebut tidak boleh ada di dalam Alkitab. Itu adalah kesombongan. Mereka pikir mereka lebih tahu daripada Tuhan tentang apa yang harus atau tidak boleh Dia masukkan dalam firman-Nya. Seperti itulah sebenarnya penjelasan kamus dari kata sombong. Henokh melihat Yesus akan datang sebagai hakim, tetapi dunia ini ingin menolak kebenaran ini. Dan itulah mengapa kitab Wahyu begitu diperdebatkan. Charles Lawson menjelaskan ini dengan sempurna. Dia menyatakan bahwa ada orang-orang yang masih ingin mempertahankan kalau Yesus sebagai bayi di palungan. Mereka menyukai masa kecil Kristus. Ada orang-orang yang membentuk seluruh pelayanannya pada apa yang Dia lakukan ketika Dia ada di bumi, dan mujizat yang Dia lakukan di Danau Galilea dan sekitarnya. Ada orang-orang yang ingin Dia tetap di kayu salib dalam penyalipan, dan dalam beberapa cara yang aneh. Mereka mencoba menghubungkan penderitaan mereka dengan penderitaan Tuhan Yesus Kristus dan mencoba mengubah penderitaan mereka menjadi semacam kebenaran, seolah-olah mereka dapat menderita dan bahkan mereka dapat menciptakan kebenaran dari penderitaan mereka yang merupakan penyimpangan dari firman Tuhan. Yang benar adalah Yesus Kristus bukan lagi bayi. Dia tidak lagi berjalan di sekitar Danau Galilea melakukan mujizat. Dia tidak lagi dipaku di kayu salib. Dia tidak lagi di kuburan. Kematian mencoba menahannya selama 3 hari, dan setan neraka selama 3 hari mengira mereka telah membunuh putra Tuhan yang hidup. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit kembali, dan dia naik ke surga. Dan pada suatu waktu dalam sejarah manusia, Yesus Kristus akan kembali untuk kedatangannya yang kedua kali sebagai hakim. Nabi Henokh mengatakan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus akan datang untuk memberikan penghakiman. Nubuatannya ditempatkan di dalam Alkitab seolah-olah Dia menunjuk kitab Wahyu kepada kita untuk apa yang akan kita lihat. Tentang Wahyu Yesus Kristus, dalam kitab Wahyu Tuhan Yesus Kristus ingin gerejanya tahu siapa Dia, karena satu-satunya jalan menuju Bapa adalah melalui Dia.
Jika datang melalui cara lain, Anda masuk sebagai pencuri dan perampok. Tuhan Yesus diungkapkan dalam kitab Wahyu. Dia dinyatakan dalam Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia adalah Raja yang bangkit, yang hidup. Dia tidak lagi datang sebagai bayi, dia tidak lagi disalib, dia tidak lagi di kuburan, tetapi dia adalah yang hidup, yang memiliki kunci kematian dan Hades. Dia dinyatakan dalam Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dia dinyatakan dalam Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Ini berarti semuanya dimulai dengan Dia dan semuanya akan berakhir dengan Dia.